Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ibu Bapak semuanya. Ini saya mau menjelaskan sedikit tentang penggunaan spreadsheet untuk Ramadan Tracker di P5. Ya, ini mungkin saya contohkan punya kelas 10.6 gitu ya. Nah, nanti setiap kelas akan diberikan sebuah link. Ini misalnya seperti ini linknya gitu ya, atau nanti mungkin diperpendek linknya. Kemudian kalau dibuka nanti isinya seperti ini kurang lebih gitu ya. Di bagian atasnya ada petunjuk penggunaan, kemudian ke bawah ini ada aktivitas, centangan, kemudian di paling bawahnya ada persentase dan progres harian seperti itu. Nah, kemudian ini karena satu kelas hanya mendapat satu link, jadi dalam satu link ini ada banyak halaman gitu ya. Nah, ini halamannya berisikan atau diperuntukkan untuk satu orang siswa. Jadi satu orang siswa itu satu halaman. Ini misalnya ini halaman pertama punyanya Agi Sali, halaman kedua punyanya Alana, halaman ketiga Andrian, dan seterusnya sampai siswa di sini kelas 10.6 ini ada 36 orang. Jadi ini ada sebanyak 36 halaman punya masing-masing siswa. Gitu. Nah, kemudian di sini bagian atasnya ada petunjuk penggunaan dulu ya. Nah, ini yang pertama, peserta didik hanya boleh mengisi satu halaman sesuai dengan namanya masing-masing. Jadi ini punya Agi Sali diisi oleh Agi Sali, punya Alana diisi oleh Alana, dan seterusnya. Kedua, peserta didik mencentang kolom setiap aktivitas yang dilakukan per harinya dengan jujur. Ya, walaupun kita mungkin nggak tahu ya jujur atau enggak, tapi ya kami harapkan siswa mengisinya dengan jujur. Jika aktivitas tidak dilakukan, maka kolomnya tidak usah dicentang. Kemudian yang ketiga, peserta didik dilarang mengubah, mengedit, atau menghapus tabel di halaman miliknya maupun milik peserta didik lainnya, kecuali yang diperbolehkan itu hanya mencentang kolom aktivitasnya saja apabila dilakukan. Yang keempat, guru akan menilai atau mengecek aktivitas peserta didik setiap harinya. Jadi ini juga bekerja sama dengan orang tua atau wali siswa. Jadi nanti linknya boleh dibagikan juga kepada orang tua atau wali siswa supaya sama-sama bisa mengecek bersama wali kelas. Kemudian yang kelima dan keenam ini diperuntukkan bagi siswa putri yang berhalangan atau sedang haid. Untuk peserta didik yang sedang haid, maka dia wajib mencentang sel di paling bawah dengan judul halangan ya pada hari halangannya. Dan aktivitas yang harus dikerjakan untuk peserta didik yang berhalangan atau sedang haid adalah olahraga, bangun pagi, belajar, infak atau sedekah, dan tidur cepat. Ini aktivitasnya ada di nomor 2, 14 sampai 20, kemudian 23, 25 dan 26. Ya, baik, saya contohkan cara mengisinya. Nah, ini misalnya dipunya Agi Sali. Karena Agi Sali ini bukan perempuan, maka dia nggak bisa mencentang bagian halangan. Gitu ya. Jadi untuk semua siswa yang putra tidak bisa mencentang bagian halangannya. Ya, baik. Nah, misalnya nih Agi Sali pada hari Kamis dia mengerjakan seluruh aktivitasnya full. Gitu ya, maka dia centang semuanya aktivitas yang hari Kamis, dimulai dari bangun pagi, ibadah, olahraga, belajar, makan makanan bergizi, sampai tidur cepat, seperti itu. Nah, ini dia centang semuanya misalnya. Nah, kemudian kalau sudah semuanya dia nanti nilainya 100% gitu. Dan di sini indikatornya ada pot bunga yang berkembang sekali gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia ada aktivitas yang nggak dilakukan, misalnya seperti ini nggak dilakukan dia, jadi nilainya juga berkurang seperti itu. Nah, kemudian sekarang misalnya Alana ini adalah siswa putri. Misalnya pada hari Kamis dia sedang halangan gitu ya, maka dia wajib mencentang dulu si bagian halangannya. Kemudian tadi dijelaskan di petunjuk penggunaan nomor 6,
Kalau yang sedang halangan itu maka aktivitasnya ada di nomor 2, 14 sampai 20, 23, 25, dan 26. Misalnya dia karena nggak puasa jadi nggak sahur, tapi dia membantu menyiapkan sahur. Ya, ini jadi indikator tetap walaupun halangan dia bangun pagi gitu. Dia kerjakan ini membantu menyiapkan sahur, kemudian ibadah semuanya skip, olahraga dia kerjakan, kemudian belajar juga dia kerjakan semuanya gitu. Kemudian dia makan makanan bergizi, kemudian dia berinfak atau sedekah, kemudian dia tidur cepat. Nah, jadi ini seluruh aktivitas untuk siswa yang halangan dia kerjakan, jadi dia juga tetap mendapatkan nilai 100%. Seperti itu. Tapi kalau misalnya dia nggak sedang halangan, si halangannya dia nggak klik, jadi dia hanya mengerjakan aktivitas segitu saja, dia hanya mendapatkan nilai 40%. Seperti itu. Tapi kalau dia klik ini berarti dia 100. Tapi walaupun misalnya dia sedang halangan, tapi dia misalnya tidak mengerjakan infak. Nah, ini nilainya juga tetap berkurang gitu ya. Jadi ini insya Allah untuk yang sedang halangan maupun tidak halangan nilainya sama gitu ya. Kemudian untuk yang ikhwan dia tidak bisa mencentang bagian halangan gitu. Nah, kalau misalnya aktivitas ini dikerjakan setiap hari dari tanggal 6 sampai 19, maka ini nanti progresnya bertambah ke sebelah kanan gitu. Nah, ini barnya dia nambah seperti itu. Nah, tapi nanti untuk bagian yang ibu bapak akan pindahkan ke link assessment atau penilaian P5 dari form Ramadan Tracker ini, itu bagian yang harian, yang di bawah ini, presentase harian. Nanti rubriknya diberikan. Jadi kira-kira rubriknya kalau siswa persentase hariannya dari 0 sampai 20%, maka dia hanya mendapatkan nilai 1. Kalau dari 21% sampai 50%, maka dia mendapatkan nilai 2. Dari 51% sampai 80% dia mendapatkan nilai 3. Dan dari 81% sampai 100% dia mendapatkan nilai 4. Kira-kira seperti itu rubriknya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu bapak semua. Barangkali masih ada yang perlu ditanyakan atau ada kekurangan, silakan boleh japri langsung saja. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.